Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, saya Fitri Haryati dengan NIM 432181100096 ingin mempresentasikan terkait tugas besar 2 mata kuliah Ekonomi Indonesia, dosen pengampu Bu Francisca Listianingsih, SE, AKT, MAK. Di sini saya akan menjelaskan terkait otonomi daerah. Yang pertama ada pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah dapat diartikan sebagai hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut aspirasi masyarakat untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Lalu ada konsep dan tujuan. Konsep dan tujuan ini dari kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah sebagai salah satu percepatan pembangunan di Indonesia. Konsep kebijakan pemerintah mengenai otonomi daerah. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti dalam UUD 1945. Pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, di mana anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi. Kepala dan wakil kepala daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Selain itu, kepala daerah memiliki kewajiban untuk memberikan laporan kepada pemerintah pusat dan laporan pertanggungjawaban kepada DPRD. Tak hanya memberikan laporan kepada pemerintah pusat dan DPRD, kepala daerah juga harus menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat. Tujuan dari otonomi daerah. Yang pertama, meningkatkan pelayanan umum. Dengan adanya otonomi daerah, diharapkan adanya peningkatan pelayanan umum secara maksimal dari lembaga pemerintah di masing-masing daerahnya. Dengan pelayanan yang maksimal tersebut, diharapkan masyarakat dapat merasakan secara langsung manfaat dari otonomi daerah. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Setelah pelayanan yang maksimal dan memadai, diharapkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah otonomi bisa lebih baik dan meningkat. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menunjukkan bagaimana daerah otonom bisa menggunakan hak dan wewenangnya secara tepat, bijak, dan sesuai dengan yang diharapkan. Yang ketiga, meningkatkan daya saing daerah. Dengan menerapkan otonomi daerah, diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah dan harus memperhatikan bentuk keanekaragaman suatu daerah serta kekhususan atau keistimewaan daerah tertentu, serta tetap mengacu pada semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika walaupun berbeda-beda namun tetap satu tujuan. Lalu yang kedua, kita akan membahas terkait masalah dan kebijakan pemerintah. Masalah apa aja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini, dan kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Masalah akibat dari otonomi daerah ada 6. Yang pertama, adanya eksploitasi pendapatan daerah. Yang kedua, pemahaman terhadap konsep desentralisasi dan otonomi daerah yang belum matang. Yang ketiga, penyediaan aturan pelaksanaan otonomi daerah yang belum memadai. Yang keempat, kondisi sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang belum menunjang sebenarnya pelaksanaan otonomi daerah. Yang kelima, ada korupsi di daerah. Yang keenam, adanya potensi munculnya konflik antar daerah. Lalu kebijakan pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Yang pertama, membuat master plan pembangunan nasional untuk membuat sinergi pembangunan di daerah. Yang kedua, memperkuat peranan daerah untuk meningkatkan rasa nasionalisme dengan mengadakan kegiatan menanamkan nasionalisme seperti kewajiban mengibarkan bendera merah putih. Yang ketiga, melakukan pembatasan anggaran kampanye karena menurut penelitian, korupsi yang dilakukan kepala daerah
Akibat pemilihan umum berbiaya tinggi membuat kepala daerah melakukan korupsi. Yang keempat, melakukan pengawasan perda agar sinergi dan tidak menyimpang dengan peraturan di atasnya yang lebih tinggi. Yang kelima, melaksanakan good governance dengan memangkas birokrasi atau reformasi birokrasi, mengadakan layanan satu pintu untuk masyarakat. Ada jendela berjumlah 5, walau tak bersua, semoga materi bisa diterima. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan pengucapan dalam materi ini. Terima kasih dan selamat malam.